wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga dua nikmat yang hingga saat ini masih menjadi nikmat termahal, yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi role model dalam kehidupan kita di dunia agar kita kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Keren banget, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga dalam keadaan yang baik, di mana setiap kebaikan senantiasa menjadi aktivitas kita di setiap harinya. Amin. Nah, di kesempatan kali ini Kak Nurul akan mengajak kalian berdialog nih soal hal-hal yang mungkin di sekitar kita itu adalah hal yang biasa kita temui, tapi hal ini akan membuat kita menjadi sebuah perubahan, akan membawa perubahan bagi diri kita dan juga bagi teman-teman maupun juga orang-orang di sekitar kita. Harapannya kita kan senantiasa menjadi orang yang bermanfaat gitu ya bagi semua orang. Nah, sebelumnya kita akan Kak Nurul akan memperkenalkan dulu nih seorang yang menurut Kak Nurul adalah orang yang spesial, karena kesempatan kali ini kakak ini akan berbagi berbagai pengalaman dan juga berbagai ilmu buat kita. Nah, kenalin dulu nih, ada Kak Ivo. Oke. Jadi kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan Kak Ivo. Nah, salah satunya yaitu dengan mengangkat tagline, yaitu menyambut Muharram berdamai dengan diri sendiri. Oke, langsung aja nih. Tapi sebelumnya kita sebelum kita masuk nih ke tema perbincangan pada kesempatan kali ini, Kak Nurul bakalan cek nih kesempatan teman-teman. Jadi Kak Ivo, kita ini menyapa teman-teman di SMK 2 Muhammadiyah 2 Wates ya. Nah, teman-teman SMK ini punya jargon yang keren banget dan juga bikin semangat. Salah satunya yaitu SMK bisa. Nah, coba cek sound dulu ya Kak. Oke. SMK bisa. Mantap. Oke. Jadi langsung aja nih Kak, dengan tema menyambut Muharram berdamai dengan diri sendiri. Nah, ternyata teman-teman, kalau teman-teman buka kalender ya, besok itu adalah bertepatan tanggal 10 Agustus tahun 2021, itu juga bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, teman-teman, kayak gitu. Jadi besok itu adalah tanggal merah. Nah, kenapa sih kok tanggal merah? Ternyata adalah tanggal 1 Muharram. Nah, berkaitan dengan Muharram nih Kak, sebenarnya apa sih Muharram itu? Soalnya ya, kalau kita ada di Jawa itu, Muharram itu adalah sebuah bulan yang disebut juga dengan bulan Suro, dan terdapat banyak mitos ya teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman, bulan Muharram ini adalah bulan yang spesial. Kenapa sih spesial? Nah, langsung aja nih kita ke Kak Ivo. Oke, silakan Kak Ivo. Oke, sebelumnya halo adik-adik sekalian. Izin menyampaikan, kami merupakan mahasiswa UAD yang sedang bertugas untuk melaksanakan PLP di SMK Muhammadiyah 2 Wates atau SMK Lorena ya. Nah, sebelumnya SMK bisa. Oke. Terkait dengan bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu merupakan bulan pertama dalam tahun Hijriah. Itu artinya ketika kita memasuki pada tanggal 1 Muharram itu kita sudah memasuki tahun baru, tapi tahun baru Islami atau tahun baru Hijriah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah bertepatan pada besok tanggal 10 Agustus teman-teman, pada hari Selasa ya, 10 Agustus 2021. Nah, asal teman-teman tahu, bulan Muharram ini merupakan bulan yang memiliki keberkahan tersendiri karena diberi nama dengan bulan Syahrullah atau bulan Allah, di mana di dalamnya itu ada keagungan-keagungan yang bisa kita raih, yang bisa kita capai pada bulan itu. Nah, dan bulan Muharram ini merupakan satu dari 4 bulan yang haram atau yang suci. Yang pertama ada bulan Dzulqa'dah, selanjutnya ada bulan Dzulhijjah, dan ada bulan Rajab serta bulan Muharram ini. Nah, kenapa sih Kak kok bisa haram gitu ya, kok bisa suci gitu? Karena pada 4 bulan ini kita amat sangat diharuskan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Bulan Muharram gitu ya, dari kata haram, yang artinya ya yang diharamkan atau yang haram gitu.
artinya harus suci. Dimana kalau dalam sebuah tafsir itu diartikan kita tidak diperkenankan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri. Penganiayaan gimana? Kok bisa gitu ya penganiayaan? Maksudnya penganiayaan adalah kita melakukan atau berbuat hal-hal yang benar-benar tidak bermanfaat buat kita. Seperti kita bermalas-malasan, kita scroll TikTok, scroll Instagram, scroll WA, status gitu ya. Itu kan membuang-buang waktu. Padahal banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mendulang pahala dan manfaat yang banyak bagi kita gitu. Apalagi kan itu bakal jadi bekal kita di akhirat gitu teman-teman. Wow. Nah, terus selain itu contoh apa lagi yang biasa dilakukan teman-teman SMA, SMK gitu ya, menyontek gitu kalau lagi ujian. Nah, itu sangat disayangkan karena jadi bulan ini kita memang harus suci gitu. Harus suci itu artinya kita melakukan banyak sekali kebaikan, terus bermanfaat. Kayak kita bisa melakukan manfaat kecil gitu ya. Seperti kita menghargai guru ketika di ruang kelas, WA gitu ya. Sekarang kan pakai online, di WA gitu. Misalnya ada guru yang memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, kita jawab saja, Waalaikumsalam Bu, Waalaikumsalam Pak. Jangan dianggurkan, jangan cuma dibaca gitu ya. Jangan didiamkan. Iya, itu sebenarnya menyakitkan bagi diri sendiri gitu kan. Nah, teman-teman nanti bakal tahu gimana rasanya dicuekin gitu lah. Ketetapan bulan haram itu pun sudah ada dan tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36. Nah, nanti teman-teman bisa dibuka sendiri ya untuk Arabnya. Yang artinya itu sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 dalam ketetapan Allah, di mana ketika menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu pada keempat bulan tersebut. Nah, jadi kita sangat-sangat diharamkan untuk melakukan penganiayaan atau hal-hal yang merugikan bagi diri kita pada 4 bulan tersebut. Apalagi ya kalau di bulan Muharram itu terdapat beberapa puasa yang benar-benar memberikan dampak atau memberikan pahala yang banyak bagi kita, yaitu puasa Asyura dan juga puasa Tasyu'a. Nah, pada puasa Tasyu'a ini dosa-dosa kita pada setahun yang lalu itu akan dihapuskan teman-teman. Tapi bukan berarti ketika teman-teman sudah puasa Tasyu'a nanti melakukan perbuatan dosa lagi nanti dibayar dengan puasa Tasyu'a lagi seperti itu. Nah, itu salah, bukan seperti itu. Dan sekalipun kita sudah melakukan puasa Tasyu'a, puasa Asyura pada bulan-bulan haram ini, terus kita mendapatkan banyak pahala, setelah itu kita merasa bangga, merasa puas, saya sudah banyak pahala, saya sudah banyak bekal ini untuk siap bertemu dengan Sang Khalik, saya punya bekal yang banyak pokoknya, saya siap masuk surga. Tapi bukan seperti itu teman-teman, kita tetap harus menjalankan kebaikan meskipun bukan di bulan haram 4 tadi gitu ya, jangan sampai disalah artikan. Nah, sesuai nih dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Ivo tadi ya, ternyata bulan Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang disucikan dalam Islam. Nah, sekarang kita mengacu nih ke judul kita yang di awal tadi, yaitu menyambut Muharram berdamai dengan diri sendiri. Kita langsung aja tanyakan ya ke Kak Ivo, kenapa sih kita mengangkat judul ini? Kenapa di bulan Muharram ini kita ada agenda dengan perdamaian dengan diri sendiri? Apakah kita termasuk bagian dari PBB atau bagaimana atau seperti apa? Langsung aja ya kita tanyain ke Kak Ivo. Oke Kak, gimana? Sebelumnya coba teman-teman pahami gitu ya, menyambut Muharram. Nah, berarti di situ Allah ingin menyampaikan kalau kita perlu melakukan sesuatu, baik itu perubahan ataupun konsisten dalam hal yang sedang kita laksanakan, sedang kita istiqomahkan gitu. Lalu kalian bersyukur dulu, alhamdulillah kali ini kita tetap menikmati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Jangan asal iya tahun baru Islam ya, oh iya ini Muharram, oh iya gitu. Tapi kita harus, oh ya Allah, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk mengupgrade diri kita lebih bagus dengan adanya bulan Muharram ini gitu. Dan kali ini SMK Muhammadiyah 2 Wates mengangkat judul berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Mungkin banyak teman-teman dari kita yang sudah nggak asing dengan harus atau upaya
berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Generasi sekarang ini cenderung lebih cenderung lebih gampang tersentil gitu istilahnya, singkatnya. Cenderung lebih kena mental gitu. Kalau bahasa-bahasa TikTok gitu ya, kena mental down. Iya gitu. Jadi kita perlu memahami gimana sih berdamai dengan diri sendiri. Coba teman-teman renungi dulu. Ada yang salah nggak sama dirinya? Apalagi di usia-usia sekarang ini ya, remaja gitu. Banyak hal yang difikirkan, banyak hal yang dikhawatirkan, banyak hal yang menjadi digusarkan. Intinya kok bisa kayak gini ya, nanti saya mau gimana ya. Nah itu bagi sebagian siswa gitu ya. Tapi barangkali ada juga sebagian siswa yang udah memahami gitu cara berdamai dengan diri sendiri. Nah ini penting banget buat teman-teman yang belum tahu gitu. Jadi kalau menurut saya dan beberapa hal yang saya baca itu, berdamai dengan diri sendiri artinya kita memaafkan diri kita secara penuh, secara kafah, completely. Kita memahami dan memaafkan diri kita sendiri. Kita ambil waktu beberapa menit gitu ya, sebelum tidur gitu, kita melamun. Melamun dalam hal positif ya gitu. Kita melamun, dalam melamun itu kita mengorek lagi, kita coba selami, kita menyelam ke dalam diri kita, inner child yang kita miliki. Kadang dari teman-teman yang belum tahu ya, inner child itu merupakan suatu jiwa kekanak-kanakan yang ada dalam diri kita. Sekalipun kita udah dewasa ya, kadang kita gak menyadari gitu. Kadang kita gak menyadari padahal itu inner child yang perlu kita peluk gitu, yang perlu kita rangkul, yang perlu kita elus-elus. Kamu gak apa-apa, kamu baik-baik aja gitu. Nah itu suatu bentuk berdamai dengan diri sendiri. Yaitu pertama, kita menyelami diri kita sendiri. Yang kedua, kita mampu maafkan apapun kesalahan, apapun kekurangan, apapun hal-hal yang tidak bisa kita terima, itu kita maafkan yang ada dalam diri kita sendiri. Contohnya apa nih Kak Ivo? Contoh kalau dari saya sendiri, saya kan orangnya perfeksionis ya. Wow. Misal kayak gitu juga. Misal dalam melakukan suatu pekerjaan, menyusun LPJ atau proposal gitu ya, saya merasa ada ketika saya sudah selesai melaksanakan itu, sudah selesai laporannya, saya kirimkan ke BPH gitu, badan harian. Habis itu ada revisi. Nah di situ saya merasa, kamu nih cuma gini doang, kok salah? Kamu ini gimana? Gini. Padahal cuma kayak gitu. Itu suatu hal yang sepele, tapi berdampak besar ke saya. Dan bisa menjadi bumerang tersendiri yang bisa menghancurkan kita kalau kita gak bisa berdamai sama inner child atau berdamai dengan diri kita sendiri. Kita lambat laun bakal menyalahkan apa saja kesalahan kita. Kita bakal merasa kurang, kita bakal merasa gak guna. Kalau bahasanya kayak teman-teman beban keluarga gitu, beban masyarakat. Ya gitu juga. Beban sekolah. Nah, jadi ya kita selami dulu diri kita pahami, kita ambil waktu lah, jangan main HP terus, jangan main ke rumah teman terus. Pokoknya kita ambil waktu di mana kita bisa melamun, berdiam diri, mendengarkan teriakan-teriakan yang ada dalam diri kita, mendengarkan setiap perintihan, setiap tangis yang ada dalam diri kita. Nanti kita bisa menemukan, ternyata ada satu hal ini yang perlu kita damaikan, yang perlu kita gak apa-apa gitu, yang perlu kita elus-elus, yang perlu kita rangkul gitu. Nah jadi teman-teman, apalagi teman-teman siswa-siswi ini ya, SMK Muhammadiyah Durawates yang sekarang di kelas 10, 11 ataupun kelas 12, dan dimanapun kalian berada, gak usah gusar, kita tetap punya jalan untuk menjadi lebih baik. Ini penting buat teman-teman pahami, berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Setelah kita sekolah, kita akan terjun di dunia yang sebenar-benarnya, senyata-nyatanya, dimana sesuai kalau Islam itu kita nanti hidupkan untuk bermanfaat, rahmatan lil alamin gitu ya. Kita bermanfaat bagi yang lain, kita melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Nah, setelah kita sekolah, kita lulus, kita kadang emang nggak tahu mau kemana, mau bagaimana gitu ya. Dan teman-teman mungkin atau memang sepertinya iya gitu,
menemui banyak sekali hal, banyak sekali kejadian, banyak sekali perbuatan orang-orang yang di luar ekspektasi ataupun di luar dugaan kita. Nggak pernah kita nyangka gitu loh. Ya nggak pernah disangka kayak gitu. Kok bisa seperti ini? Kok seperti itu? Bagaimana? Kok bisa saya yang mendapatkan hal seperti ini? Mengapa cuma saya gitu? Dari perasaan-perasaan itu bisa tumbuh. Pentingnya dari berdamai dengan diri sendiri itu akan menjadi bekal buat kita terjun di dunia setelah sekolah. Itu artinya ya setelah kita lulus SMK gitu teman-teman. Jadi terserah nanti mau teman-teman ada yang kuliah, ada yang mau kerja atau lain sebagainya. Itu nanti menjadi dunia baru bagi teman-teman yang banyak sekali hal di luar ekspektasi ataupun dugaan teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman dapat teman baru yang kelakuannya itu benar-benar astagfirullah gitu, kayak kok bisa sih anak ini kayak gini, kok bisa kayak gini. Nah, barangkali pada suatu kejadian nanti teman-teman akan merasa benci, teman-teman akan merasa pokoknya merasa dendam dengan diri sendiri dan juga pada kehidupan. Padahal hal itu kan gak baik ya buat kita ya. Jadi kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita ambil waktu sebentar dari kesibukan kita, dari hiruk pikuk duniawi, kita ambil waktu, kita diam, kita menyelami diri kita sendiri dan bertanya atau mencoba berkomunikasi dengan diri sendiri. Kita tanya, kamu kenapa? Kamu bagaimana perasaannya? Gitu. Hingga akhirnya nanti kalau teman-teman sudah terjun di dunia yang sebenar-benarnya tadi ya, teman-teman bisa dengan enjoy, menikmati hidup. Karena apa? Karena teman-teman sudah memahami diri sendiri. Jadi semua ekspektasi yang di luar, semua realita yang di luar ekspektasi teman-teman, semua hal yang tidak bisa teman-teman terima itu tetap bisa teman-teman terima gitu loh. Tetap bisa, oke nggak apa-apa, sekali aja ya. Karena itu salah satu bentuk kita mengikhlaskan diri, salah satu bentuk sabar, dan itu buah manis dari kesabaran dan keikhlasan gitu loh. Berdamai dengan diri sendiri itu yang memang bukan perkara yang mudah ya. Jadi kita emang perlu benar-benar menyelami diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadikan momen Muharram ini sebagai bentuk satu langkah kita berdamai dengan diri sendiri, dan juga tidak lupa untuk tetap melakukan berbagai macam hal yang dapat mendulang pahala bagi kita. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, semoga. Keren banget ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah Kak Ivo sampaikan tadi ya, ternyata dalam Muharram ini, kalau dulu Rasulullah SAW itu peringatan Muharram ini kan diadakan karena untuk memperingati ya Rasulullah berhijrah nih dari Mekah ke Madinah, karena ada beberapa hal yang di Mekah itu tidak mendukung dakwahnya Rasulullah, sehingga mengharuskan Rasulullah untuk berpindah atau berhijrah kayak gitu kalau dalam bahasanya itu ke Madinah, agar dakwahnya bisa terus berjalan. Dan sampai sekarang berkat hijrahnya Rasulullah itu Islam dapat kita rasakan nih sampai hari ini. Nah, dan menurut versinya Kak Ivo nih, kita mengkonversikan atau juga menerapkan proses hijrah itu di kesempatan kali ini di kita sendiri, di diri kita sendiri, ketika ada kebiasaan buruk nih yang mungkin dulu masih kita sering lakukan, seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Ivo, seperti mencontek, atau mungkin kita masih malas untuk berbenah, malas untuk melakukan apa, karena kan ini ya Kak Ivo ya, sesuai tugasnya seorang pelajar itu kan adalah belajar. Nah, kalau kita masih lemas, masih nggak mau nih, malas banget, ya ampun mau belajar, apalagi sekarang online, udah males banget gitu ya buka buku. Nah, ternyata ini adalah momen yang pas banget nih untuk kita terus berubah, karena ya kalau kita nggak mau berubah kapan lagi kayak gitu. Dan gini ya teman-teman, ketika tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Ivo, bahwasannya berdamai dengan diri sendiri itu adalah untuk mengurangi penyesalan kayak gitu, agar kita itu tidak menjadi bumerang kayak gitu. Penyesalan itu tidak menjadi bumerang, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ivo ya, itu nanti bisa menyerang kepercayaan diri kita. Jadi kita merasa, aduh kok aku gini ya, dulu kok aku ngambil keputusan gini ya, ternyata aku gak sesuai kayak gitu. Nah, jadi teman-teman,
ternyata berdamai dengan diri sendiri itu penting ya, apalagi buat teman-teman nih yang SMK, dimana setelah SMK harapannya bisa langsung kerja ya, amin. Nah kalau semuanya masih teman-teman mau pengen kuliah, it's okay, itu pilihan teman-teman. Tapi harapannya ketika nanti teman-teman memilih untuk kuliah atau memilih untuk melanjutkan pendidikan, nanti sampai di suatu tempat, sampai di suatu jalan di mana teman-teman merasa stuck atau merasa aku capek banget nih kuliah, kayaknya nggak enak ya kuliah ya. Ternyata teman-teman kuliah itu nggak seenak yang kalian bayangkan ya. Jadi ada nggak selalu hahaha kayak gitu. Tapi ketika teman-teman ada di posisi itu, harapannya teman-teman bisa memaafkan diri sendiri. Oh mungkin kesempatan atau kesepakatan yang sudah teman-teman ini capai, kesepakatan yang sudah teman-teman ambil gitu ya, aku mau kuliah, itu mungkin adalah sebuah jalan yang Allah tunjukin nih kalau kamu tuh masih harus belajar kayak gitu, karena belajar itu sepanjang hayat. Oke teman-teman, jadi seru banget ya pembahasan kita kali ini. Oh ya, sebelumnya nih kita coba lagi ya jargonnya dari SMK. Nanti kalau Kak Nurul bilang SMK bisa, oke, cek sound ya, SMK bisa. Mantap. Oke. Oh iya kan dulu itu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau curhat-curhat gitu, tanyakan aja di comment section-nya ya. Iya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, nanti kalau banyak yang tanya atau mungkin banyak yang pengen sharing nih sama Kak Ivo, tanya-tanya tentang perjalanan kayak gitu, gimana sih jadi mahasiswa itu Kak, atau gimana sih kalau nanti aku milih kerja, apakah boleh kayak gitu. Oh boleh banget, langsung aja teman-teman tulis di kolom komentar ya di bawah. Nanti kita akan usahain insya Allah banget buat membuat segmen khusus nih menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke? Sip. Nah oke Kak Ivo, wah keren banget ya. Semoga apa yang udah disampaikan Kak Ivo ini nggak cuma mengena untuk hari ini ya, tapi bisa menjadi pembelajaran nih buat kita semua. Dan tentunya nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iya, betul. Mantap. Terima kasih Kak Ivo. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari kami. Banyak kesalahan tentu saja dari tutur kata maupun dalam bersikap. Tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini, sekedar ngobrol santuy ya sama Kak Ivo, bisa bermanfaat buat kita semua. Salam hangat dari Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.